Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Komalasari dari tingkat 4A, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Mohon izin Ibu kepada Ibu Titis Puri dan Pak Yul Haribahar. Mohon izin untuk mempresentasikan praktikum-praktikum pada pelaksanaan mata kuliah konservasi tanah dan air. Berikut ini hasil praktikum yang telah saya laksanakan. Praktikum pertama itu ada pengambilan contoh tanah atau PUTS dan PUTK. Nah, pada latar belakang ini kita ketahui bahwa pengolahan dan pemanfaatan tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya kerusakan tanah yang berdampak pada menurunnya fungsi dan kualitas tanah. Nah, tingkat kesuburan tanah juga akan mempengaruhi produksi dan hasil tanaman. Nah, untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah tersebut bagi suatu lahan dapat kita lakukan dengan menganalisis tanah di laboratorium. Sebagai wakil contoh tanah, maka prosedur pengambilan juga harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Contoh pengambilan tanah ini nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk pengambilan kesimpulan penelitian, sehingga sangat penting hal ini untuk memahami filosofi dari salah satu contoh tanah. Sehingga kami mahasiswa setelah diberikan teori untuk cara mengambil sampel tanah, kami melakukan pelaksanaan praktikumnya. Nah, tujuannya ini yaitu menerapkan teknik pengambilan contoh tanah pada lahan sawah dan juga tanah atau lahan kering. Nah, penerapan teknik pengambilan contoh ini menggunakan pola sampel tanah yang nanti akan saya deskripsikan. Kemudian mendeskripsikan kendala yang dihadapi saat pengambilan sampel tanah sawah dan tanah kering. Waktunya itu pada hari Selasa tertera pada PPT 19 Oktober pada 2021 di lahan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pelaksanaan ini saya lakukan di lahan Polbangtan Bogor karena memiliki lahan sawah, sehingga saya tidak melaksanakan praktikum di rumah saya, yaitu di Kota Depok, mengingat minimnya lahan sawah di Kota Depok, sehingga saya memutuskan untuk praktikum di lahan Polbangtan Bogor. Nah, ini untuk cara kerja pengambilan contoh tanah ini diawali dengan menyimak video. Kami mahasiswa menyimak video PUTS dan PUTK. Kemudian kami langsung melaksanakan kegiatannya di lapangan dengan menentukan tempat pengambilan contoh tanah individu. Nah, pertama-tama itu kita membersihkan rumput atau bebatuan yang ada di permukaan tanah. Kemudian contoh tanah itu diambil tanah sawah dan tanah kering masing-masing. Kami menggunakan cangkul. Praktikum ini saya lakukan bersama teman-teman, namun dengan metode dan pengambilan contoh yang berbeda dan lahan yang berbeda. Hanya saja lokasinya sama di lokasi Pelbangtan Bogor. Nah, kegiatan yang saya lakukan pada praktikum ini, saya mengambil pola diagonal baik untuk lahan sawah dan lahan kering, yaitu dengan 5 titik yang disebut dengan pola diagonal. Kemudian setelah tanah itu saya ambil 5 titik, semuanya saya jadikan satu, dicampur. Ketika dicampur itu jumlahnya sekitar atau beratnya itu sekitar 1 kg. Kemudian diberi label untuk identitas sampah, untuk identitas sampel tanahnya. Nah, ini dokumentasi saya ketika melaksanakan praktikum, di mana pertama itu pengambilan sampel tanah dilakukan dengan semata cangkul, itu dengan ketebalan 10 cm. Kemudian ketika sudah menutupi permukaan cangkulnya, kita bagi rata di tengah-tengahnya untuk diambil sampelnya. Kiri dan kanan itu kita pisahkan. Nah, di tengah-tengahnya itu sekitar 10 cm. Kemudian ditaruh di ember. Itu dilakukan secara berturut-turut sebanyak 5 titik, karena pola yang saya ambil yaitu 5 titik pola diagonal. Kemudian saya campurkan juga di dalam plastik sebanyak 1 kg dan saya berikan label. Nah, ini hasilnya untuk lahan sawah.
Nah, pada pelaksanaan ini yaitu di lahan kering. Nah, di lahan kering ini juga sama, saya lakukan pola dengan diagonal, yaitu dengan 5 titik. Pengambilannya sama, sebelumnya harus dibersihkan dulu dari rumput-rumput. Kemudian diukur lagi sama seperti tadi, tengah-tengahnya diambil. Dilakukan ke semua 5 titik dan dicampur. Ini yang sudah saya berikan labelnya. Nah, itu sekiranya praktikum pengambilan PUTS dan PUTK. Alhamdulillah dengan adanya praktikum itu saya merasa bermanfaat dan mengetahui gimana cara teknik untuk mengambil PUTS. PUTK itu atau dalam kata lain pengambilan contoh tanah untuk nantinya diuji. Setidaknya saya sudah mengetahui bagaimana teknik pengambilannya untuk diuji di laboratorium menggunakan pola-pola yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ini kemudian ada jenis-jenis erosi. Praktikum jenis-jenis erosi ini saya laksanakan dengan latar belakang sebagai berikut. Kita ketahui bahwa bentuk permukaan bumi ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian erosi ini itu atau erosi tanah penyumbang terbesar dari terjadinya degradasi lahan. Tapi walaupun degradasi lahan ini bukan merupakan peristiwa ekonomi, namun proses ini berkaitan erat dengan penurunan mutu lahan yang menyebabkan menurunnya produksi pertanian dan meningkatnya biaya pencegahan degradasi lahan yang merupakan problem ekonomi. Besarnya erosi itu sangat bergantung pada faktor-faktor alam di tempat terjadinya erosi tersebut. Nah, oleh karena itu, besar erosi pada suatu wilayah harus diperkirakan guna merencanakan aksi tindak pemulihan pencegahan erosi yang lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu, pada praktikum ini untuk mengamati jenis-jenis erosi apa yang terjadi dan bagaimana konservasi yang harus dilakukan. Nah, ini untuk pelaksanaannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis erosi, mendeskripsikan faktor dan dampak erosi tersebut, serta konservasi apa yang cocok. Nah, ini waktu dan tempat pelaksanaannya, yaitu lokasinya berada di tempat tinggal saya, yaitu di Kota Depok. Nah, cara bekerjanya yaitu sebagai berikut: menentukan lokasi, langsung datang ke lokasi, kemudian mendokumentasikan apa saja bentuk-bentuk erosi yang terjadi di sana. Kemudian nanti akan dideskripsikan di laporan. Nah, berikut ini merupakan pelaksanaan praktikum yang saya telah laksanakan. Ini merupakan bentuk-bentuk terjadinya erosi. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk erosi. Nah, diantaranya seperti ini. Yang pertama itu ada longsor. Longsor ini merupakan salah satu bentuk erosi juga, karena di sini banyak sekali area yang sedang dibuat pembangunan. Nah, pada saat pelaksanaan praktikum ini, curah hujan di Kota Depok sangat tinggi. Hari sebelum saya melaksanakan praktikum ini itu terjadi hujan sangat tinggi dan kemudian terjadilah erosi ini yang saya amati. Nah, ini merupakan longsor karena jumlah tanah, kapasitas tanah yang luruh itu sangat besar sehingga meruntuhkan bagian-bagian bangunan yang tertera atau terlihat dari gambar ini. Kemudian erosi percikan air ini diakibatkan oleh air hujan yang terus-menerus dari energi kinetik hujan itu dapat mengakibatkan luruhnya tanah. Jadi tanah ini bisa luruh dan mengakibatkan erosi karena percikan air hujan itu yang memiliki kinetik yang tinggi. Sama halnya dengan erosi lembar. Tetapi erosi lembar ini menurut luasan atau per lembaran dari tanahnya itu, sehingga tanahnya itu mengerosi secara bersamaan gitu dalam luasan ini seperti pada gambar. Kemudian ada erosi alur. Erosi alur ini diakibatkan oleh intensitas hujan juga yang sangat tinggi pada saat itu di Kota Depok. Mungkin ini pas foto udah kurang, airnya sudah berkurang, tapi erosi alur ini tuh menyebabkan semakin dalam gitu aliran airnya.
seperti membentuk aliran air, namun itu suatu bentuk dari erosi alur. Nah, kemudian itu yang saya bahas mengenai erosi. Nah, ini ada praktikum selanjutnya, yaitu konservasi tanah secara vegetatif. Banyaknya kesalahan dalam pengolahan lahan, khususnya lahan kering, akhir-akhir ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai masalah serius, seperti erosi tanah. Nah, lahan kritis dan erosi tanah juga merupakan salah satu permasalahan yang timbul berkaitan dengan faktor penurunan kualitas lingkungan. Nah, hal ini mengakibatkan kesuburan tanah menurun, keseimbangan hidrologi terganggu, serta peningkatan frekuensi banjir dan longsor. Untuk mencegah kerusakan tanah yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan konservasi tanah. Nah, konservasi tanah itu dalam hal ini juga dapat dilakukan dengan vegetatif. Nah, ini dia tujuan dari praktikum ini, untuk mengidentifikasi jenis tindakannya, ada apa saja vegetasi di sana, dan konservasi apa bentuknya. Dan saya lakukan di lahan Polbangtan Bogor. Nah, ini cara kerjanya. Langsung mengobservasi ke lahannya, kemudian dokumentasikan dan mengidentifikasi apa bentuk-bentuknya dari vegetasi tersebut dan bentuk apa konservasinya. Nah, ini untuk pelaksanaan praktikum. Yang pertama ada tanaman pagar. Dapat dilihat bahwa di pinggir-pinggir tanaman, di sebelahnya itu ada tanaman kangkung, cuma kurang terlihat dari foto, ada di sebelah kiri. Kalau dari layar share screen ini tanaman pagar berfungsi untuk melindungi tanaman dari angin dan longsor. Kemudian ada juga rumput strip. Rumput strip ini juga untuk menahan tingginya intensitas hujan yang akan mempengaruhi aliran air permukaan yang dapat menyebabkan erosi. Kemudian ada tanaman sela juga. Tanaman sela di sini ada tanaman tahunan, yaitu seperti yang dilihat, yaitu tanaman pisang. Kemudian di kanan kirinya itu ada tanaman talas, sehingga tanaman sela ini sangat berfungsi untuk meminimalisir terjadinya erosi. Kemudian ada kebun campuran. Kebun campuran ini ditanami oleh tanaman semusim dan tanaman tahunan juga. Tanaman semusim dan tanaman tahunan ini dikombinasikan agar meminimalisir hama, dan tanaman tahunan ini juga dapat meminimalisir terjadinya erosi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Kemudian ada simple agroforestry, atau ini juga termasuk wanatani. Wanatani yang besar itu merupakan tanaman-tanaman tahunan yang jumlahnya sangat banyak, yang berkumpul di suatu lahan. Namun di sini konsepnya atau yang saya amati itu merupakan bagian dari yang simpelnya, karena di sini tanaman tahunan dan tanaman semusim tidak terlalu banyak jumlahnya. Nah, di sekeliling tanaman semusim itu terdapat tanaman tahunan untuk melindungi tanah dan tanaman tersebut dari angin dan dari luruhan-luruhan tanah akibat degradasi tersebut, akan terjadinya erosi tanah. Baik, kemudian selanjutnya pelaksanaan praktikum biopori yang dilaksanakan secara berkelompok. Ini merupakan dokumentasi ketika saya melaksanakan praktikum bersama teman-teman saya. Ini kondisi di mana pertama, persiapan dalam membuat lubang resapan biopori. Itu bahan-bahannya ada botol plastik yang dibolongi. Hal ini agar memudahkan mikroorganisme masuk, air masuk untuk proses dekomposisi. Nah, ini kondisi lubang dan cara pembuatan lubangnya. Kemudian botol ini diisi dengan sampah-sampah organik yang kami gunakan, yaitu daun-daun kering. Nah, ini kemudian setelah dimasukkan sampah-sampahnya ke dalam lubang yang kami bikin, yaitu 8 sesuai masing-masing, dimasukkan oleh botol, dan yang sudah terisi
oleh sampah-sampah. Berikut gambarnya. Kemudian setelah 2 minggu, saya dan teman-teman juga melakukan pengamatan bagaimana kondisi dari lubang resapan biopori ini. Apakah sampah-sampahnya sudah terdekomposisi atau belum? Ternyata ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terlihat sekali dalam gambar bahwa hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sampah terdekomposisi karena keadaannya ini masih lembab dan sampah belum menyerupai bentuk hancur gitu. Jadi belum hancur sampahnya. Namun hal ini sudah mulai terdekomposisi oleh mikroorganisme, terus karena masuknya air itu mempengaruhi kelembaban juga yang mempercepat proses dekomposisi. Namun belum sekali mikroorganisme yang sangat terlihat karena masih 2 minggu. Seharusnya bisa jadi ada mikroorganisme yang terlihat atau seperti cacing, itu menunjukkan biopori telah berhasil dan nantinya akan bisa dijadikan pupuk kompos. Namun ini proses setelah 2 minggu kondisinya kelembabannya seperti ini, terlihat bahwa sudah mulai terurai dan tercampur oleh tanah. Nah, fungsi dari pembuatan lubang resapan biopori ini yaitu sebagai alternatif penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Kemudian memanfaatkan fauna tanah dan akar tanaman untuk membantu proses dekomposisi. Hal ini juga dilakukan untuk alternatif pembuangan sampah organik yang semakin tinggi jumlahnya, sehingga kita bisa meminimalisir dan mengolahnya secara efisien. Kemudian untuk meningkatkan kualitas air tanah, memaksimalisasi peran dan aktivitas flora dan fauna, dan yang paling terpenting yaitu untuk mencegah erosi tanah. Dan sebagai bentuk gerakan menabung air atau untuk meminimalisir terjadinya erosi dan air itu akan efisien termanfaatkan untuk penerapan lubang resapan biopori ini. Nah, ini manfaatnya dalam lingkungan terhadap praktikum tersebut, meningkatkan daya resapan air hujan ke dalam tanah sehingga mampu mengurangi genangan air yang dapat menyebabkan banjir dan erosi. Karena pada saat hujan itu suka terjadi genangan, nah dengan adanya lubang resapan biopori ini itu dapat mengurangi resapan yang banyak gitu, genangan-genangan air yang banyak sehingga meningkatkan daya resapan air. Nah, mampu meningkatkan jumlah cadangan air bersih dalam tanah, kemudian mengubah sampah organik menjadi kompos dan komposnya juga dapat digunakan. Nah, sampah organik juga tidak cepat diemisikan ke atmosfer sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca maksudnya. Kemudian sebagai bentuk ini salah satu penerapan konservasi tanah dan air dan menyuburkan tanaman nantinya ketika ditanami di area lahan tersebut. Kemudian ini manfaat bagi saya dan teman-teman lain yaitu mengerti dan memahami proses dan mekanisme seperti apa pembuatan lubang resapan biopori serta bagaimana teknik pemeliharaannya, yaitu dengan dijaga kelembabannya dan selalu ketika mengalami pengurangan jumlah sampah organik pada lubangnya itu ditambah lagi, kemudian ditambahin air gitu untuk mempercepat proses dekomposisi. Kemudian kami dan saya juga mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut gitu. Jadi salah satu yang bisa diterapkan itu adalah lubang resapan biopori ini serta mampu mengetahui fungsi, keunggulan dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ini untuk kesimpulannya dalam pengambilan contoh tanah. Seperti saya jelaskan bahwa ini merupakan proses-proses yang telah saya ambil, yaitu ada 5 titik dan 8 titik yang saya ambil. Untuk jenis-jenis erosi, nah kita tadi sudah mengetahui bahwa bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi. Oleh karena itu, teknik konservasi yang dapat dilakukan yaitu seperti teknik konservasi yang meliputi vegetatif dan konservasi secara mekanik.
vegetatif itu seperti yang pada praktikum vegetatif itu kita bisa menanam tanaman pelindung di sisi-sisi lahan agar tidak terjadi erosi untuk melindungi cekungan gitu dari lahan tersebut. Kemudian juga teknik konservasi air yang dapat dilakukan yaitu melalui pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, serta peningkatan efisiensi penggunaan air. Kemudian untuk konservasi tanah secara vegetatif ini sudah saya sebutkan bahwa bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut yang tertera pada PPT, ada strip rumput, kebun campuran, dan sebagainya. Nah, untuk lubang resapan biofori ini dilakukan sebagai alternatif penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan serta memanfaatkan fauna tanah tanaman untuk membantu proses dekomposisi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Titis dan Pak Yul. Terima kasih buat teman-teman juga kelompok, khususnya untuk kelompok biopori, karena telah melakukan kerjasama. Terima kasih. Dan untuk praktikum individu yang sudah saya lakukan dan laksanakan, terima kasih atas materi-materinya Ibu dan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.